Ini mana nggak masuk PPT-nya? Oh iya, sorry, sorry. Bentar. Udah kelihatan belum? Nggak. Di itu kok tampilkan. Yo. Nice. Ayo, siapa jadi itu? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Fitra Yuliana NIM 118 sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Jadi di sini ulang-ulang. Oh, pengurus guyu. Yang akan Apa, Fit? membantu presentasi pada kali ini yang berjudul Wawasan Nusantara. Udah aku aja Fit. Ya udah kamu aja. Ayo ya. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Cindy Sekarahyu, NIM 171. Kali ini saya sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi untuk bab wawasan Nusantara yang akan disampaikan rekan saya Putri Aurelia. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Cindy. Perkenalkan nama saya Putra Arya NIM 044 dari kelas 2022E. Di sini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara. Next. Dari pengertiannya, wawasan Nusantara itu adalah sebuah konsep yang menggambarkan pandangan bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, konsep ini bertujuan untuk menguat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menjaga keutuhan wilayah negara. Terus, wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya kerjasama dan hubungan baik antar negara di kawasan Nusantara termasuk dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Next. Sejarah wawasan Nusantara itu konsepnya itu wawasan Nusantara pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 dalam pidatonya di Bandung. Beliau mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk memiliki pandangan yang luas terhadap wilayah Nusantara dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Setelah itu, konsepnya wawasan Nusantara ini semakin berkembang dan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Pada masa Orde Baru, konsep ini menjadikan sebagai dasar dalam politik luar negeri Indonesia, terutama dalam menjamin hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Next. Dalam menerapkan prinsip wawasan Nusantara, Indonesia juga mengedepankan nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini tercermin dalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi bagian dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sini prinsipnya ada 4, yaitu keberagaman, persatuan, kerjasama, dan kemandirian. Dari keberagaman itu mengacu pada keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Persatuan menekankan pentingnya pertahankan kesatuan bangsa Indonesia, sedangkan kerjasama itu merujuk pada hubungan baik antar negara di kawasan Nusantara, dan kemandirian mengacu pada kemampuan bangsa Indonesia untuk mandiri dalam berbagai bidang. Next. Lalu pentingkah wawasan Nusantara ini? Wawasan Nusantara sangat penting bagi bangsa Indonesia karena dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keutuhan wilayah negara. Kesatuan ini juga dapat membantu Indonesia dalam menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Nusantara sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan memajukan kawasan. Selain itu, wawasan Nusantara juga dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, konflik,
antar negara. Dengan memiliki pandangan yang luas terhadap lingkungan sekitar, Indonesia dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Next. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi konsep wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memperkuat pendidikan nasional. Pendidikan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan eh, konsep wawasan Nusantara kepada generasi muda dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, implementasi wawasan Nusantara juga dapat dilakukan melalui kebijakan luar negeri yang mengedepankan hubungan baik antar negara di kawasan Nusantara. Indonesia dapat memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Lalu next. Baik, bagaimana masa depan Nusantara? Konsep wawasan Nusantara akan terus relevan di masa depan karena tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis. Indonesia juga perlu terus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keutuhan wilayah negara agar dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut. Selain itu, Indonesia juga perlu terus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Nusantara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kawasan dan berkontribusi dalam memajukan kawasan secara bersama-sama. Next. Mungkin sekian dari presentasi saya saat ini. Mungkin dari rekan-rekan saya ada yang ingin bertanya? Baik, sesi presentasi telah usai dan sekarang dibuka sesi tanya jawab. Bila ada rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa tolong raise hand. Baik, Fitria Yuliana. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Fitri Liana, NIM 118 ingin bertanya. Apa saja tantangan dalam mewujudkan wawasan Nusantara di zaman sekarang? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini mau ditampung dulu apa langsung mau dijawab? Boleh ditampung dulu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Di sini saya cuma buka dua sesi ya. Saya Kak, Yang saya Kak. terakhir. Oke, Ulul. Oke. Kan wawasan Nusantara itu memang sangat penting ya dalam kehidupan bangsa seperti saat ini. Lalu, apa sih tujuan sebenarnya itu kita mengetahui tentang wawasan Nusantara itu, Kak? Makasih. Oke, sama-sama Mas Ulul. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fitria. Apa saja tantangan dalam mewujudkan wawasan Nusantara? Oke, tantangan dalam mewujudkan wawasan Nusantara itu adalah antara lainnya perkembangan iptek, perkembangan masyarakat global dan dikaitkan dengan dunia tanpa batas, dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara itu, yaitu selain itu, konsep wawasan Nusantara juga mendapatkan tantangan justru dari dalam negara kita sendiri. Negara kesatuan yang sudah disepakati dasar negara, lambang dan ideologi Pancasila itu seringkali dikritik oleh sebagian anak bangsa kita. Jadi, dalam mewujudkan wawasan Nusantara ini harus baik-baik dalam melakukan tindakan ya, biar itu juga berpengaruh dalam Nusantara di Indonesia ini. Baik, apa Fitria cukup untuk jawabannya? Cukup, cukup. Terima kasih Kak atas jawaban yang sangat bermanfaat. Amin. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Ulul. Tujuan dari wawasan Nusantara, tujuannya sendiri itu meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, agama, dan budaya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, lalu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keragamannya, lalu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional terutama di kawasan Asia Tenggara. Gak jauh beda dari mewujudkan
tujuan wawasan Nusantara ini juga baik untuk kedepannya untuk Indonesia dan untuk kita semua. Jadi semuanya tuh saling berpengaruh satu sama lain. Baik, Mas Ulul, apa ada yang kurang? Sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk notulen bisa menyampaikan hasil notulensi yang ditulis. Silahkan. Notulen, sepertinya sinyal notulen sedang terganggu, Kak. Oke, kalau begitu kita tutup saja presentasi pada sore hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kapan, Kak?